pertama itu saya pernah katakan bahwa di akhir zaman ini kan perempuan rasa malunya dicabut oleh Allah. Iya. Ini sangat erat hubungannya karena di akhir zaman rasa cemburu laki-laki itu juga dicabut oleh Allah. Perempuan yang meminta cerai tanpa alasan kepada suaminya, maka perempuan itu tidak akan pernah mendapatkan wanginya surga. Nauzubillah ya. Itu jangankan masuk, wanginya aja nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi pada program Mengaji Kitab, tentunya bersama Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb. Dan tentunya dengan sumber yang sama, yaitu Kitab Qurratul Uyun. Dan tentunya kita sudah sampai di episode kelima terkait dari melanjutkan dari hal yang kemarin, yakni gangguan dari pernikahan itu sendiri. Baik, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa bulan Ramadan kita sudah menginjak hari kelima ya Kiai ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa selesai. Amin amin alhamdulillah. Kalau boleh tahu apakah sampai sini puasanya masih lancar Kiai? Untuk saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Entah Mbak Sherlinya sendiri mungkin masih. Alhamdulillah juga masih lancar. Begitu Kiai. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah. Alhamdulillah, Masih, biasanya kan kalau masih. perempuan ada ini aja, Iya, ada iya, tamu iya. yang tidak diundang. Ada tamu yang memang kadang-kadang tidak tahu diri itu. Tidak tahu diri, tiba-tiba Iya. datang saja gitu. Datang tak diundang itu ya. Oke. Iya. Dan mungkin udah semakin sibuk ya Kiai ya, semakin ke belakang ini ya Kiai. Ya seperti yang saya bilang, saya nggak pernah sibuk, cuma disibukkan saja. Disibukkan saja. Nggak pernah sibuk saya. Hidup itu nggak pernah sibuk begitu. Ngapain saya sibuk? Tetapi saya seringkali disibukkan saja. Disibukkan saja oleh kegiatan Termasuk kita. ya saya disibukkan oleh Mbak Sherly, hari ini Iya, benar disibukkan dengan sekali. teman-teman kru semacam TV dan semuanya gitu. Dan tentunya teman-teman, alhamdulillah Pak Kiai ini bersedia ya Pak Kiai ya untuk menemani Ya, kita alhamdulillah, di insya program Allah, ini. insya Allah. Oke. Nah, untuk pembahasan kita terkait di gangguan pernikahan atau afat dari pernikahan ini sendiri kan kemarin ada dua ya Kiai ya. Ya. Yang pertama itu tidak dapat memberikan atau tidak dapat mendapatkan sesuatu yang halal ya. Dan juga yang kedua itu tidak dapat menerima hak-hak dari satu yang lain, tidak dapat menerima hak-hak dari satu ataupun yang lainnya kan Iya. Kiai ya. Jadi keduanya antara suami dan istri ini sama-sama punya hak. Jadi ada hak yang harus diterima oleh seorang istri dan merupakan kewajiban dari seorang suami, dan menjadi hak seorang suami serta menjadi kewajiban bagi istri. Nah, kedua-duanya ini harus bisa saling dipenuhi. Nah, ketika ini tidak dipenuhi, maka bahaya. Hak itu bisa dua macam. Pertama, hak zahir dan batin. Hak zahir itu di sini disebutkan ya nafkah yang halal, diberi nafkah yang cukup, diberi kebutuhan yang cukup dalam keluarga. Yang paling bahaya ini Mbak Sherly, terhadap nafkah yang batin, hak-hak yang batin itu adalah hak yang harus diterima seorang istri atau seorang suami, dan sifatnya batiniyah, sifatnya itu psikologi lah kira-kira begitu. Terkait perhatian mungkin ya Kiai. Perhatian, terus apalagi termasuk juga ya pemenuhan Terhadap biologis mungkin. Iya, sulit sekali saya mengatakannya karena memang di bulan Ramadan gitu loh. Ya, jadi kayak ada penghalang gitu ya. Ada penghalang gitu. Jadi hak itu maksudnya yang harus dipenuhi. Dan mungkin dari penyebab-penyebabnya mungkin Kiai dari di batin ya, karena kan batin ini kan menjadi sesuatu hal ataupun menjadi sesuatu yang mendominasi ketika terberainya sebuah pernikahan ini ya Kiai ya. Iya. Yang menjadi Kiai, yang menjadi penyebab-penyebab utama mungkin dari kehadirannya tidak dapat memberikan atau menerima hak-hak batin ini seperti apa Kiai? Begini, di antara penyebabnya karena memang hilangnya rasa saling mengerti. Makanya dari awal
cinta itu bukan karena pertemanan yang lama, tetapi itu pertautan hati karena menemukan kecocokan dalam hidupnya. Itulah cinta. Makanya ketika seorang laki-laki mengikrarkan dirinya menerima seorang perempuan dengan angkahtuka wa zawwajtuka mahtubatakah oleh walinya, dia mengatakan qabiltu, saya terima nih, qabiltu nikah, maka dia berikrar untuk berusaha mengerti si istri. Begitupun juga si istri akan berusaha mengerti. Nah, dalam perjalanan seringkali qabiltu ini dilupakan. Dalam perjalanan berkeluarga, suami istri lupa bahwa seorang suami harus menerima kekurangan istri. Begitu juga istri harus mampu menerima apa yang ada pada suami. Nah, begitu. Nah, di antara akibatnya biasanya ini yang sering terjadi, khawatir kalau pemenuhan perhatian, pemenuhan hak-hak yang ingin dirasakan seorang istri ini tidak dipenuhi oleh seorang suami, khawatir nanti ada orang ketiga yang bisa memenuhi. Nah, ini yang bahaya, ini bahaya ini. Nah, ini yang bahaya maksudnya. Nah, mungkin kalau misalnya Sally bertanya seperti ini, Kiai, kan itulah kadang ketika sudah tidak menerima adanya hak-hak batin lah, seperti tidak diberikan kepedulian ataupun pengertian dari lawan jenis ataupun dari pasangan kita nih, Kiai. Terus masuk nih orang ketiga. Nah, itu sebenarnya siapa yang dapat disalahkan? Padahal kan nanti muncul stigma-stigma ataupun pendapat yang seperti ini. Kan orang ketiga itu tidak akan masuk ketika tuan rumah ini tidak membukakan pintu. Biasanya kan seperti itu. Iya. Konteksnya begini. Jelasnya begini. Ini Mbak Shirley, ini kita fokus ya. Jadi bagaimana ketika seorang istri misalnya tidak mendapatkan haknya dari seorang suami. Seringkali dia curhat akan dirinya kepada orang ketiga. Kan begitu maksudnya. Iya. Nah, siapa yang disalahkan kalau seperti ini? Nah, begini. Kembali kepada definisi cinta itu sendiri dari awal. Makanya saya katakan cinta itu adalah kamu. Dalam sebuah kata pujangga, cinta itu adalah kamu. Apa? Ya, cinta itu adalah seperti yang kamu pahami. Makanya aku juga mengatakan cinta itu aku. Apa cinta? Ya, yang seperti aku pahami. Makanya ketika itu tidak terjadi, maka terhadap kasus yang terjadi, misalnya yang tadi disampaikan, ini tidak merasa puas karena tidak adanya saling mengerti. Ketika tidak ada saling mengerti, maka akan datang orang yang mencoba untuk memberikan pengertian. Nah, ini saya tidak bisa memvonis siapa yang salah dalam hal ini. Cuma intinya begini, laki-laki itu pastilah yang memulai. Perempuan itu selalu menunggu. Makanya apapun alasannya, bagi saya perempuan itu menunggu. Kalau ada orang ketiga yang salah itu ya tetap yang mengganggu tetap. Kalau dia datang sebagai pengganggu, ya yang itu maksudnya. Ya, benar, bisa dipahami ya? Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin si perempuan ini tidak mendapatkan pengertian lah dari suaminya. Tetap saja masa padahal ini sudah berumah tangga loh, tapi masih di ini ya, Kiai ya, masih masuk saja ke ranah rumah tangga orang lain. Mungkin seperti itu ya, Kiai ya. Iya, seperti yang saya katakan. Sifat laki-laki itu adalah selalu memulai. Dan perempuan itu tidak akan pernah memulai sebelum dimulai. Iya, benar. Benar kan? Ya. Mbak Shirley kan? Iya. Iya, benarkan saja karena apa yang saya katakan pasti benar. Iya, itu realita sepertinya, Kiai. Iya, karena saya ini sesuai dengan pengalaman. Maaf, bukan hanya pengalaman, dari beberapa literasi yang saya baca begitu. Perempuan itu memang sifatnya begitu. Maka penting itu dibangun. Nah, yang paling penting juga Mbak Shirley ini terhadap masalah hak istri, ini yang paling sering ini adalah istri, Mbak Shirley. Bagaimana angka perceraian hari ini meningkat, itu sebenarnya karena perempuan hari ini tidak banyak mendapatkan kepuasan dari suami. Kenapa? Ini lagi-lagi pernah di episode pertama itu saya pernah katakan bahwa di akhir zaman ini kan perempuan rasa malunya dicabut oleh Allah. Iya. Ini sangat erat hubungannya karena di akhir zaman rasa cemburu laki-laki itu juga dicabut oleh Allah. Apa kaitannya, Mbak Shirley? Jadi begini,
Mestinya yang harus cemburu itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Hari ini kasus yang terjadi Mbak Shirley, ini sering saya katakan. Banyak sekali perempuan di Indonesia itu yang sudah biasa ke sana, ke barat, ke timur, ke utara, selatan. Itu ngendari sepeda. Itu tanpa ajnabiyah, tanpa muhrim. Iya. Mbak Shirley sendiri ke sini kan, sendirian kan? Iya. Ya itu maksudnya. Ya tapi kan tidak masalah, Mbak Shirley kan memang belum ada yang harus cemburu kan begitu maksudnya. Saya dikenal lagi nih. Iya. Nah, tetapi hari ini yang saya maksud adalah begini Mbak Shirley. Ini yang ingin saya katakan. Bahwa perempuan hari ini memang malunya dicabut, tetapi ayolah wahai laki-laki, tolong cemburunya juga harus jangan dipertahan jangan dibuang, jangan dicabut juga. Ayo pertahankan. Jangan dibiarkan istri-istri itu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memicu terhadap perlakuan seorang istri itu tidak lagi berada di jalan syariat. Itulah. Tidak negatif lah istilahnya ya Kiai. Iya begitu. Mungkin ini semakin menarik ya Kiai ya. Dan menariknya nih Kiai di beberapa episode kemarin sudah ada 2 pertanyaan. Oh iya. Oke, kita bahas. Mungkin kita bisa membahas ini ya Kiai ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk. Jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Lila Emily. Nah, Mbak Lila ini bertanya, apakah sah talaknya orang yang tidak ditalak suaminya hanya karena dia ini membeli surat cerai atau fasakh? Oh iya. Jadi ini istilahnya adalah fasakh ya. Fasakh di mana seorang istri menuntut cerai juga. Di beberapa kasus terjadi memang seorang istri ketika di sidang pengadilan si suami takjub ngadep, misalnya ini Mbak Maduren ya tak ya adepin, tuntutan demi tuntutan ya, akhirnya dia membeli surat fasakh. Nah, dalam hukum syariat istri ini bisa fasakh ada beberapa alasan Mbak Shirley. Kalau istri itu minta talak pada suaminya tanpa alasan yang benar, itu nggak bisa terjadi talaknya. Di antara alasan yang bisa diterima, satu, karena suaminya misalnya murtad. Oke, murtad. Boleh, dia minta. Yang kedua, tidak memberi nafkah. Kemudian dia memang impoten. Nggak laki gitu loh, nggak gentle gitu lah. Saya candi berin, surah basah. Dentos tapi tidak apa. Kita kembali kepada episode kemarin. Iya. Terus dia nggak beri nafkah, apalagi dan empat itu adalah dia punya penyakit misalnya. Ditinggalkan terlalu lama tanpa kabar, istilahnya Bang Toyib nggak pulang-pulang itu misalnya, sampai ada lagunya ya gitu. Nah itu alasan yang dibenarkan karena suaminya murtad, nggak beri nafkah, terus dia juga nggak hidup tidak impoten. Ya impoten gitu loh maksudnya. Kalau ada impoten nggak apa-apa istri minta cerai itu apa-apa, boleh gitu loh, bisa sah. Tetapi tanpa alasan yang dibenarkan dari apa yang saya sebutkan itu, dia karena ini faktor lagi misalnya karohiyah, karena kebencian. Ya benci gini loh, nggak suka aja gitu loh. Kayak setiap ngelihat kok apa sih gitu ya Kiai ya. Kayak ada itu. Ini kasuistik memang ada Mbak Shirley. Jadi orang kawin udah nikah, terus suaminya itu kelihatan berubah wajahnya seperti kera. Waduh. Ada ini, dan ini ada. Nah sehingga kadang itu sampai yang berupa seperti macan itu. Ya, ngapain kita dekat sama macan, nanti dicakar mati. itu ada itu, kasusnya begitu ada. Nah ini boleh kalau seperti itu. Nah yang ingin saya katakan, apakah sah talaknya? Kalau dengan alasan yang tidak dibenarkan, seperti yang sudah sebutkan tadi, itu tidak sah. Tidak sah. Kecuali memang harus suaminya yang mengatakan tolak tuki, saya telak kamu, saya pisah dengan kamu. Nah, itu baru terjadi. Nah, terhadap orang yang ingin cerai, ini bahkan saya sampaikan Mbak Shirley, ini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan beliau bersabda bahwa perempuan yang meminta cerai tanpa alasan kepada suaminya, maka perempuan itu tidak akan pernah mendapatkan waginya surga. Itu nauzubillah ya. Itu jangankan masuk, wanginya aja nggak dapat. Wanginya surga itu Mbak Shirley
dalam sebuah riwayat disampaikan perjalanan 40 tahun itu sudah kedengaran baunya. Kecium ya maksudnya, bukan kedengaran, maaf. Kecium baunya, itu perjalanan masih 40 tahun. 40 tahun. Waduh, dari saking wanginya itu. Nah, perempuan yang minta talak tanpa alasan yang dibenarkan, itu nggak akan pernah mencicipi baunya apalagi masuk. Naudzubillah. Makanya kalau sudah punya suami, man ke manen sudah. Makai coba tak apa. Sepenting tak betecek coba cara. Jaga aja ya Kiai. Ya iya, jaga aja begitu. Oh ya Kiai, berbicara terkait talak Kiai, kalau semisal pertengkaran nih Kiai antara pasangan suami istri, terus sang suami ini tidak sengaja mengatakan talak kepada istrinya, itu bagaimana hukumnya Kiai? Oh iya, ada beberapa kalimat yang itu jangankan sungguhan, tidak sungguhan pun itu terjadi terhadap kalimat talak. Kalau itu langsung berbunyi talak dan itu sore, itu tetap jatuh talak. Makanya jangan main-main. Makanya kalimat talak itu ada yang sore, ada yang kinayah dalam fikih itu. Yang sore ini langsung terjadi. Yang sore ini terjadi. Jangankan memang sungguhan, main-main itu terjadi. Kalau kinayah nggak bisa. Kinayah ini begini Mbak, pas macam dimajaskan. Misalnya Mbak Sherly ya sama suaminya dibilangin begini nanti, sudah tuh kumpulkan baju-baju saya mau pulang. Nah, itu kan dimajaskan ya Kiai? Dimajaskan. Itu pertanyaannya kan dia mau pulang, mau pisah atau enggak. Nah itu namanya majas. Iya. Kalau dia niatnya ingin mentelak Mbak Sherly, ya jatuh. Kalau tidak, hanya sekedar karena Mbak Sherly terlalu cengkal misalnya, dinasihatin sholat, ya enggak kan contoh. Dinasihatin sholat, nggak mau sholat gitu misalnya. Tapi saya yakin Mbak Sherly ini wanita soleha gitu. Insya Allah. Dan insya Allah ya, para pemirsa ini wanita soleh gitu ya. Soleha Kiai, bukan soleha. Oh iya, soleha begitu. Ya maksudnya kan biar kelihatan bahwa Mbak Sherly ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, gitu loh. Iya, bahwa saya salah tadi, bukan soleh tapi soleha. Ya, insya Allah. Baik, lanjut. Berarti jika itu mau sengaja ataupun tidak, berarti satu. Tetap ini ya Kiai. Satu. Kalau itu bahasanya sore, langsung telak. Saya telak kamu. Nah, terus ada juga Kiai Sherly itu pernah mendengar bahwasanya suami ini nggak boleh menyamakan antara ataupun membandingkan antara ibunya dengan istrinya kan? Ya, itu namanya dihar. Ya enggak boleh, memang enggak boleh. Katanya kalau misalnya tetap saja seperti itu menalak secara tidak langsung Kiai. Ya, terhadap dihar ini nanti ada penjelasan khusus Mbak Sherly ya. Jadi bagaimana seorang suami jangan menyamakan istrinya dengan ibunya itu memang statusnya seperti itu. Nah, nanti kita bahas saja lain di episode selanjutnya yang lain. Gitu. Nah, iya. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya Kiai ya, terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lila. Dan selanjutnya teman-teman ada pertanyaan juga dari Mas Amin Kiai. Jadi apakah hukum-hukum pernikahan seperti wajib nikah, sunnah nikah, makruh nikah, dan haram menikah berlaku pada orang yang pertama kali menikah? Apakah berlaku juga pada yang ingin apakah berlaku juga pada orang yang ingin atau mau menikah yang kedua ataupun berpoligami? Jadi istilahnya hukum yang sebelumnya Kiai itu sampaikan, apakah sama jatuhnya kepada orang yang ingin pertama kali menikah ataupun yang ingin berpoligami? Sama. Kan al-asbab ad-dafi'ah, motif-motif pernikahan itu kan didasari beberapa hal kan. Iya. Nah, dasar inilah yang kemudian menentukan hukum nikah itu sendiri. Nah, begitu juga orang yang mau nikah lagi sama sebenarnya. Kalau dia hanya sebatas apa ya? Mungkin. Gak tahu saya. Mungkin kalau misalnya si suami ini mau menikah lagi dengan alasan mungkin ingin mencari kesenangan yang baru mungkin Kiai, atau ingin mencari tempat berpulang yang lain gitu, sebagai tampatan hati yang kedua, sebagai cabang gitu. Sebagai cabang, karena mungkin pusatnya sudah tidak memungkinkan. Ya, saya juga sering di
Ya, bukan diolok-olok sih, maksudnya diguyoni sama teman-teman, sama para gus-gus itu. Kenapa sampean nggak buka cabang, Kiai? Cabang apa, saya bilang. Iya. Apa tadi? Nggak fokus saya. Itu apa tadi pertanyaannya itu? Iya, jadi untuk suami yang mungkin istilahnya tadi ya Kiai, mencari cabang karena mungkin sudah tidak begitu menarik lah istri pertamanya, ataupun pusatnya sudah tidak menarik lagi. Jadi, tapi jangan begitulah. Kalau saya gimana itu? Kasihan lah. Istri pertama kasihan. Tapi kan biasanya itu terjadi nih Kiai, di realita kita tuh banyak sekali terjadi. Kalau saya enggak. Iya, semoga enggak. Bener Mbak. Ini begini, saya sampaikan, saya jujur. Sebenarnya bina suasana itu penting. Nah, makanya penting, ya tidak tahu ya, apa karena memang saya karena keegoan saya yang ingin dikatakan sebagai suami yang setia saja atau gimana. Tapi bagi saya memang bina suasana itu penting. Karena setelah saya pikir-pikir, semenjak itu saya kan sudah cerita kemarin, jadi sama aja. Ya, bahkan bagi saya lebih dengan istri saya itu kan, dia kan sudah hampir 15 tahun dengan saya. Dia pasti ngerti dong. Apa yang saya inginkan pasti ngerti. Daripada saya harus cari yang baru lagi, repot ngajari ini belanja tekun belanja misalnya. Ya, beli bedon saja tak cukup. Yang pertama kan udah. Dia cantik juga, ya, asalkan ibendai pada dia aslin. Iya kan, pada dasarnya ketika suami ini menginginkan istri yang cantik, ya harus ada modalnya juga ya Kiai ya. Iya, tapi saya sepakat dengan Gus Baha. Gimana Kiai? Jadi kadang-kadang untuk dapat pahala seorang suami itu memang harus diomelin seorang istri. Saya sama istri itu ketika sudah ngomel, kan biasalah ada masalah gitu itu saya bilang, sepakat dengan Gus Baha. Kalau dalam keadaan akur sama istri, itu pahala berat sekali. Kenapa? Untuk nyenengin istri itu banyak modalnya. Harus beli ini gitu kan. Itu berat sekali. Tetapi kalau lagi sudah ngomel dan ke saya, itu cukup. Modal saya satu, diem dan bersabar. Ya benar. Pahala terus mengalir ke saya. Secara tidak langsung. Iya. Makanya syarat menjadi waliullah itu pernah dikatakan, ada waliullah itu diangkat menjadi wali karena kecerewetan istrinya. Dan dia sabar menghadapi itu. Maka berat menjadi waliullah itu. Tapi mudah-mudahan saya bisa juga menjadi waliullah. Amin, insya Allah. Lah, tapi kalau misalnya seperti itu Kiai, otomatis istri Kiai ini, mohon maaf ya Kiai, harus cerewet terus ya Kiai? Ya enggak juga lah. Kan cerewetnya itu kan judes-judes gimana gitu. Kan judesnya perempuan itu kadang-kadang nyenengin juga. Kadang-kadang saya pancing agar dia marah gitu. Agar marah. Dan ketika marah itu saya tinggal bilang, ayo lanjut, pahala mengalir terus bro. Saya bilang begitu, enggak. Habis itu dia tertawa itu. Saya bilang begitu. Pahala mengalir lagi ya Kiai? Iya, pahala ngalir tanpa harus saya banyak modal. Gitu. Kalau lagi akur kan repot saya. Dia harus saya kasih bedak ini, apa itu, parfum ini, parfum itu, terus ganti baju ini, aduh, ribet itu. Lebih baik udah ngomel. Terus bro, yang penting pahala mengalir bro, gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan dari Mas Aming gitu ya Kiai ya, sama saja intinya ya Kiai. Iya. Tergantung dari motifnya. Oke. Mungkin sudah cukup ya Kiai ya episode kelima kita ini terkait lanjutan gangguan pernikahan atau afat dari pernikahan itu sendiri. Nah, mungkin bisa ditutup langsung ya Kiai. Atau mungkin Kiai akan memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman di rumah. Iya. Baik, para pemirsa, saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan ini bukanlah sebuah pertemanan yang lama, tapi adalah pertautan dua hati yang menemukan pasangannya. Maka bagi sahabat-sahabat pemirsa, menjalani rumah tangga adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan kebahagiaan dalam keluarga itu adalah ketika didapati antara yang satu dan lainnya diisi dengan saling mengerti. Saling mengerti. Amin.
Semoga kita teman-teman senantiasa bisa mengerti satu sama lain antara dengan pasangan kita tentunya ya Kiai. Jangan mengerti dengan yang lain lah. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami, dari Sherly dan juga Pak Kiai Imam Sutaji terkait lanjutan dari gangguan pernikahan atau apa dari pernikahan itu sendiri. Mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait pernikahan ataupun masalah-masalah kalian di pernikahan, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin terima kasih cukup dari saya, dan buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.